Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teori belajar humanistik. Saya Adelia Anggreni Lestari sebagai moderator dan pembahas. Selanjutnya kami akan membuka sesi pembahasan. Yang pertama akan dibahas oleh teman kami. Pengertian teori belajar humanisme. Menurut teori belajar humanisme, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang berlakunya, bukan dari sudut pandang pengamatannya. Tujuan utama para pendidik adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Dalam teori belajar humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia sendiri. Prinsip-prinsip teori belajar humanistik. Di sini ada beberapa, seperti 1. Manusia memiliki cara belajar secara alami. Maksudnya, manusia bisa belajar secara spontan melalui lingkungan, keluarga, teman, dan lain sebagainya. Yang kedua, belajar signifikan terjadi apabila materi yang dirasakan murid lebih relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam resepsi pada dirinya. Yang keempat, tugas belajar yang mengancam dirinya lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. Yang kelima, bila ancaman itu rendah, pengalaman siswa di dalam memperoleh caranya. Yang keenam, belajar yang bermakna diperoleh jika siswa tersebut melakukannya sendiri dengan caranya sendiri. Yang ketujuh, belajar dengan cara melibatkan cara belajarnya siswa sendiri. Yang kedelapan, belajar yang melibatkan siswa seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. Yang kesembilan, kepercayaan diri pada siswa ditimbulkan dengan membiasakan siswa mawas diri. Yang ke-10, belajar sosial adalah di mana proses belajar tersebut. Sekian dari prinsip-prinsip teori belajar humanistik. Sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar humanisme. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai teori belajar humanisme. 1. Arthur Cohn tahun 1912 hingga 1959. Arthur Cohn bersama Donaldson menyatakan bahwa belajar terjadi apabila mempunyai arti bagi individu tersebut. Artinya, dalam kegiatan belajar, guru tidak boleh memberikan materi yang tidak disukai oleh siswanya, sehingga siswanya mendapatkan materi yang dia sukai, dia inginkan tanpa keterpaksaan sedikit pun. 2. Maslow. Teori Maslow didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu mempunyai dua hal, yaitu suatu usaha yang bersifat positif untuk berkembang, kekuatan, atau melawan perkembangan itu. Maslow mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. 3. Carl Rogers, seorang psikolog humanisme yang menekankan perlunya sikap saling menghargai tanpa prasangka dalam membantu individu untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Menurut Carl Rogers, yang terpenting dalam proses pembelajaran yaitu pendidikan dan pembelajarannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi dan implikasi humanisme. Guru sebagai fasilitator psikologi humanisme memberi perhatian atas guru sebagai fasilitator, yaitu yang pertama, fasilitator sebaiknya memberi perhatian kepada penciptaan suasana awal, situasi kelompok, atau pengalaman kelas. Dan yang kedua, fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan juga tujuan-tujuan kelompok yang bersifat umum. Yang ketiga, dia mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya sebagai kekuatan pendorong yang tersembunyi di dalam belajar yang bermakna tadi. Yang keempat, dia mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para siswa untuk membantu mencapai tujuan mereka. Yang kelima,
dia menempatkan dirinya sendiri sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok. Yang keenam, di dalam menanggapi ungkapan-ungkapan di dalam kelompok, kelas dan menerima baik isi yang bersifat intelektual dan sikap-sikap perasaan dan mencoba untuk menanggapi dengan cara yang sesuai, baik bagi individual atau bagi kelompok. Yang ketujuh, bila mana cuaca penerima kelas telah mantap, fasilitator berangsur-angsur dapat berperanan sebagai seorang siswa yang turut berpartisipasi seorang anggota kelompok dan turut menyatakan pandangan sebagai seorang individu seperti siswa yang lain. Yang kedelapan, dia mengambil prakarsa untuk ikut serta dalam kelompok, perasaannya dan juga pikirannya dengan tidak menuntut dan juga tidak memaksakan, tetapi sebagai suatu adil secara pribadi yang boleh saja digunakan untuk ditolak oleh siswa. Selanjutnya, peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para siswa, sedangkan guru memberikan motivasi kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan siswa. Siswa berperan sebagai pelaku utama atau student center yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Pembelajaran berdasarkan teori humanisme ini cocok untuk diterapkan pada materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena. Jadi, kesimpulannya, teori humanistik adalah teori yang menitik beratkan pada isi proses belajar dengan memfokuskan kepada manusianya itu sendiri sebagai pelaku, manusia yang memiliki kemampuan untuk berpikir secara rasional dan memiliki potensi yang maksimal untuk mengatur kehidupannya. Mereka bertanggung jawab atas kehidupan dan perbuatan mereka. Mereka pun memiliki kebebasan dan kemampuan untuk mengubah perilaku dan sikap mereka. Dalam teori humanistik, peran guru hanya sebagai fasilitator dan motivasi agar para siswa dapat terbangun untuk mendapatkan atau dapat mempelajari materi yang disampaikan oleh guru.